Baik, selamat pagi. Nama saya Ratu Alini Harunisa. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun 2021 akan melaksanakan kegiatan uji kinerja praktek pada hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021, jam 9 pagi, dan berikut kartu peserta saya. Baik, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Untuk Nurul, semoga lekas sembuh ya Nurul ya. Amin, makasih Bu. Nah, oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, seperti biasa, kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelas, Adi, memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adi. Bu Yumi absen terlebih dahulu. Adinda sudah ada? Saya Bu. Oke, Astrid. Saya Bu. Baik, pagi hari ini luar biasa semua, semangat, masih semangat di pagi hari? Semangat, Bu Yumi. Semangat ya. Kalau Bu Yumi akan tes semangatnya. Kalau Bu Yumi bilang selamat pagi, jawabnya luar biasa dengan semangat. Siap? Siap. Selamat pagi. Luar. Kurang ya. Selamat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Semangat paginya ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Baik, seperti biasa, Bu Yumi akan cek senyumnya di layar BK. Jangan lupa senyum, tidak ada yang sakit gigi di layar BK ya. Baik. Jangan lupa seperti biasa di kontrak layanan kita semua on cam, tidak ada yang off cam kecuali Dinda sudah izin ya. Oke. Yang pertama untuk layanan BK hari ini Bu Yumi akan membahas terkait tentang bimbingan karir. Ya, tentu kalian kita berkelanjut dari materi kita yang beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita berlanjut kepada bimbingan karir lagi nih ya. Nah, sebelum kita kepada materi, kita ice breaking terlebih dahulu di pagi hari ini biar pemanasan fokus kita lebih terfokus pada pagi hari ini. Bu Yumi akan share screen menggunakan Padlet ya. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, di sini kita ice breaking dulu. Di sini Bu Yumi punya permainan kuis ya untuk kalian. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Oke. Untuk melatih pemanasan fokus kita pada pagi hari ini Bu Yumi punya kuis pendek. Ini terdiri dari 4 pertanyaan dan akan menunjukkan apakah Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi seorang profesional nih ya. Kan anak waktu siswa SMK ini kan dituntut untuk menjadi seorang yang profesional. Pertanyaan sangat mudah, jadi jangan berbuat curang dengan mengintip jawabannya pada halaman berikut. Oke, siap semua? Pertanyaannya adalah, nih, kuis yang pertama nih, siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya memasukkan jerapah ke dalam lemari es? Silakan sebutkan nama. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Silakan. Buka pintu kulkasnya. Astrid ya. Lalu Masukin jerapahnya. Tutup lagi. buka pintu kulkasnya, masukin jerapahnya. Oke, baik. Apakah jawabannya benar? Oke, jawabannya benar. Buka pintu lemari es, masukkan jerapah, tutup pintu lemari es. Ini pertanyaan ini menguji apakah Anda cenderung menyelesaikan masalah sederhana dengan cara yang terlalu kompleks. Nah, siapa yang masih mikir di sini? Kok bisa ya?
Ada? Oke, jangan sedih. Kita ada pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya memasukkan gajah ke dalam lemari es? Ayo, Saya siapa? Bu, saya Bu Silakan. Sogit. Sogit, silakan Eh, Sogit. Buka kulkasnya, keluarin jerapahnya, masukin gajahnya Bu, lalu tutup Oke, lagi. Oke, baik. Sogit, apakah benar ada yang mau menambah jawabannya atau ikut Sogit? Tidak ya? Oke, baik. Coba kita lihat jawaban Sogit benar apa enggak. Oke, betul. Jawaban yang benar adalah buka lemari esnya, keluarkan jerapahnya, masukkan gajah, dan tutup lemari es. Pertanyaan ini menguji kemampuan Anda untuk melihat dampak dari setiap langkah yang telah Anda lakukan sebelumnya. Oke, baik. Masih ada yang kesulitan di sini? Sudah ada beberapa temennya yang langsung paham kuis ini? Yang lain? Mau lanjut? Oke, ini ada pertanyaan terakhir bagi yang masih belum paham atau belum bisa jawab. Pertanyaan terakhir untuk Anda, ya. Pertanyaan 4, Anda harus menyeberangi sungai, tetapi sungai itu banyak buayanya. Apa yang Anda akan lakukan? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya Bu, Silakan, siapa? tinggal nyebrang aja Bu, soalnya buayanya kan lagi apa tuh konferensi pers sama si singa. Ini Anggi ya, suara Anggi ya? Putri. Oh, Putri. Kenapa Putri? Tolong ulangi jawabannya. Tinggal nyebrang aja Bu, soalnya buayanya kan lagi konferensi pers sama singa. Coba kita lihat. Betul, tinggal berenang aja. Karena kan buayanya kan ikut konferensi binatang sama singa. Sip, pertanyaan ini menguji apakah Anda mampu belajar dari pengalaman. Oke, baik. Ternyata dari 8 siswa ini banyak yang sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Berarti dikatakan kalian termasuk yang bisa profesional ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih 11 AKL 2. Nah, untuk kita sekarang masuk ke materi kita. Di sini Bu Yumi akan share lagi Padletnya. Coba kalian buka Padletnya masing-masing bisa nih. Bu Yumi akan kirim linknya di chat room. Silahkan buka, sudah Bu Yumi kirim di chat room. Biar bisa mengakses. Kalau Bu Yumi khawatir loadingnya agak lama. Bisa? Bisa dibuka Padletnya? Lagi muter-muter Bu. Muter-muter ya. Oke, baik. Udah bisa, Bu. Udah bisa ya. Oke. Kita akan buka ke materi kita di sini. Kita akan membahas terkait berbagai jalur masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia. Oke. Yang pertama, Bu Yumi seperti biasa sebelum kita masuk ke materi kita, Bu Yumi instruksikan kalian untuk kembali bertanya kepada Mbah Google ya, terkait informasi apa yang terkait tentang bagaimana jalur masuk perguruan tinggi negeri, adakah perbedaan jalur masuk berdasarkan jenis perguruan tinggi, atau apa saja yang harus disiapkan ketika kita mau masuk perguruan tinggi negeri. Silahkan di searching di Google, Mbah Google-nya, nanti Bu Yumi minta beberapa untuk review hasil pencariannya. Jika sudah lengkap, yang Bu Yumi minta informasinya, silahkan hands raise-nya. Mafi sudah, oke. Putri sudah, Adi sudah. Oke, kita tunggu yang lain ya. Oke, Astrid sudah. Nurul sudah. Anggi sudah. Oke. Oke, Sagit sudah. Sudah semua sepertinya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk sudah mencari informasi dengan Mbah Google atau yang ada dalam pikiran kalian atau pengalaman kalian terkait dengan jalur masuk perguruan tinggi negeri ya. Nah, di sini Bu Yumi minta satu siswa yang mau bersedia disediakan waktunya bersama dengan Bu Yumi untuk memimpin interview
Yang paling pertama siapa yang mau? Saya, Bu. Apa yang kamu dapatkan? Dari pertanyaan pertama, bagaimana jalur masuk perguruan tinggi negeri? Kalau bagaimana, menurut saya, yang saya searching di Google itu, persaingan untuk masuk perguruan tinggi negeri itu sangat ketat. Karena peminat dan ketersediaan bangku di setiap perguruan tinggi negeri itu sangat berbeda. Seperti contohnya, misalnya di Universitas Indonesia, salah satu jurusan ilmu hukum menerima sekitar 100 mahasiswa baru di jalur jalur rapot atau SNMPTN. Tetapi peminatnya itu bisa sekitar 1.000 atau 2.000 begitu. Oke, bagus. Ini dilanjut boleh, Bu? Boleh, lanjut. Nah, lalu yang pertanyaan kedua, itu adakah perbedaan jalur masuk berdasarkan jenis perguruan tinggi? Kalau menurut saya itu ada, Bu. Kalau dari segi basicnya itu ada 2, jalur tes sama jalur rapot. Nah, kalau jalur rapot itu yang terkenal biasanya SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan yang jenjang D3-nya SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Lalu, kalau jalur tesnya itu biasanya tes UTBK SBMPTN dan jalur mandiri yang diadakan setiap perguruan tinggi negeri masing-masing. Lalu, apa sajakah yang harus disiapkan? Tentunya kalau ingin masuk perguruan tinggi negeri, jika ingin memasuki PTN lewat jalur rapot, kita sudah mempersiapkan dari kelas 10 sampai kelas 12 dari segi rapot dan prestasi akademik maupun non-akademik. Lalu kalau jalur tes, kita bisa menyicil materi-materinya mungkin dari awal kelas 10 atau kelas 12 gitu. Biar kita nggak keteteran ketika mengikuti tesnya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Lengkap sekali Adi hasil pencariannya ya. Terima kasih Adi. Oke, silakan. Siapa yang mau menjadi orang kedua untuk mereview hasil informasi yang didapat? Saya, Bu. Oke, silakan Mafi. Oke, tadi kan Adi sudah menjelaskan bagaimana jalur masuk perguruan tinggi negeri, adakah perbedaan jalur masuk berdasarkan jenis perguruan tinggi, apa saja yang harus disiapkan. Saya mau menambahkan sedikit sih, Bu. Kalau misalkan pada jalur SNMPTN yang kita gunakan, ya tadi yang dikasih tahu sama Adi, kalau pada jalur masuk SNMPTN kualifikasi yang dibutuhkan itu yang pertama rapot, terus alumni yang tersebar dalam perguruan tinggi tersebut, akreditasi sekolah, terus juga mungkin prestasi sekolah. Terus kalau pada jalur SBMPTN sendiri, SBMPTN itu kan merupakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan tes ya, Bu. Nah, kalau misalkan beda sama jalur SNMPTN. Kalau jalur SNMPTN menggunakan alumni dan raport. Nah, kalau pada jalur SBMPTN itu kan kita tes dulu. Nah, dari tes tersebut hasil skornya itu yang bakal menentukan kita itu masuk pada perguruan tinggi mana dan prodi apa gitu, seleksi. Nah, terus kalau mandiri itu ada yang berdasarkan skor dan ada juga yang berdasarkan nilai rapot gitu. Jadi tergantung sama ketentuan perguruan tingginya masing-masing gitu. Oke, baik, Mafi. Saya mau lagi, Bu, dikit. Kalau misalkan SBMPTN dan Mandiri itu kan ada 2 rumpun. Ada rumpun Saintek dan rumpun Sosum. Kalau pada rumpun Sosum itu biasanya itu kalau SNMPTN anak SMK rata-rata terbanyak itu biasanya bisa mengikuti rumpun Sosum. Nah, kalau misalkan rumpun Sosum itu dia kayak yang hubungan internasional, hukum gitu-gitu. Terus kalau saintek itu kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Pokoknya yang gitu deh. Kalau misalnya yang dipelajarin itu pelajaran IPA, dan kalau misalkan sosum pelajaran IPS. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, Mafi. Nambah lengkap ya, tambahan dari informasi dari Mafi. Oke, siapa yang mau langsung jadi orang ketiga? Oh, orang ketiga di presentasi ya, bukan orang ketiga di bidang lain ya. Jangan ya. Oke, orang ketiga untuk review. Silahkan yang mau menambahkan apa yang belum disampaikan Adi atau Mafi. Silahkan. Apa hasil reviewnya?
Ayo, satu lagi. Bu Yumi minta. Siapa ya? Bu Yumi tunjuk. Sogit, boleh menambahkan? Apa yang kamu dapatkan dari hasil pencarianmu? Sepertinya itu yang dijelasin sama Mavi sama Adi itu udah lengkap banget sih Bu. Saya bingung mau nambahin yang mana lagi. Oke, baik Sogit. Sudah Udah. diborong sama Adi sama Afi ya? Iya Bu. Oke, Sudah baik. lengkap. Oke, terima kasih Sogit. Oke, Ya yang Bu. lain bagaimana? Mau menambahkan lagi untuk informasi terkait jalur masuk perguruan tinggi negeri? Apakah kita akan bahas satu persatu nih terkait tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri? Tidak ada yang mau menambahkan lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, nih Bu Yumi akan bahas. Nah, untuk kali ini jalur masuk perguruan tinggi negeri itu banyak ya yang kalian harus ketahui. Tadi Adi udah sampaikan sama Mavi ada yang bagaimana jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada jalur rapot, jalur tes ya. Adakah perbedaan jalur masuk berdasarkan jenis perguruan tinggi? Ada ya. Ada yang jenis perguruan tingginya universitas itu berbeda dengan jalur jenis perguruan tinggi yang kedinasan kayak sekolah tinggi, akademi itu berbeda jalurnya ya. Kalau politeknik berbeda juga jenis perguruan tinggi apa tuh jalurnya bersama dengan universitas juga ada perbedaannya ya. Apa saja yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah berdasarkan perbedaan dari jalur masuknya ya. Oke, tes kah, rapot kah itu berbeda persiapannya ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk hari ini Bu Yumi akan fokuskan kepada pembahasan jalur masuk perguruan tinggi negeri, jenis universitas dan institut negeri, atau ada juga politeknik negeri, ya beberapa. Nah, di sini jalur masuk perguruan tinggi negeri jenis universitas, institut negeri itu apa saja sih? Yang termasuk tadi yang sudah Adi dan Mafi sampaikan adalah SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri. Bu Yumi hari ini akan fokus di 3 jalur ini dulu. Karena kalau semuanya kita akan ke pertemuan yang selanjutnya yang kedua ya. SNMPTN, SBMPTN, seleksi mandiri itu apa saja sih? Oke, Bu Yumi akan memudahkan kalian untuk apa saja sih singkatnya? SNMPTN. SNMPTN itu ialah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ya, ini yang bisa mendaftar untuk SNMPTN adalah hanya yang siswa kelas 12. Ya, alumni tidak bisa ikut SNMPTN lagi. Jadi SNMPTN adalah yang bisa ikut SNMPTN itu adalah yang terdaftar menjadi siswa kelas 12. Oke. Yang kedua, seleksi rapot, betul. SNMPTN ini adalah seleksi rapot atau dulu disebutnya jalur undangan. Ya, seleksi rapot ini berdasarkan rapot dari semester 1 sampai 5, ya. Jadi kalian siapkan ketika kalian memang mau ikut SNMPTN, lihat rapot kalian dari semester 1 sampai 5. Ketiga, kuotanya 40% dari seluruh jumlah siswa kelas 12. Ini untuk akreditasi A ya. Ini untuk sekolah yang akreditasi A itu kuotanya 40%. Alhamdulillah 18 ini akreditasi sekolahnya itu adalah A. Jadi kalian berkesempatan besar untuk mengikuti SNMPTN. Keempat, pilihannya itu maksimal 2 jurusan dan 2 PTN. Kelima, didaftarkan sekolah, yakni gratis kalau SNMPTN ya. Tidak ada pungutan biaya, didaftarkan oleh sekolah. Oke, yang kedua, SBMPTN. SBMPTN itu ialah berbeda dengan SNMPTN. Kalau SNMPTN kan cuma hanya kelas 12 aja. Kalau SBMPTN itu siswa kelas 12 dan alumni SMA atau SMK sederajat 2 tahun terakhir bisa ikut SBMPTN. Ya. Seleksinya tes, yaitu UTBK disebutnya. Nah, ketiga, pendaftarannya mandiri dan berbayar. Biasanya sekitar 2,5 atau 200.000. Itu tergantung tahunnya ya, ada kenaikan atau tidak. Ya. Keempat, pilihannya sama seperti SNMPTN, yaitu maksimal 2 jurusan, 2 PTN. Sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Lanjut dulu ya. Oke. Yang ketiga, kita akan bahas seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini juga hampir sama seperti SBM. Siswa kelas 12 dan calon mendaftar bebas, minimal lulus SMA, SMK sederajat. Ini kalau mandiri, itu tidak dibatasi oleh usia. Ya, minimal dia udah lulus SMA, SMK atau sederajat. Jadi kalian misalkan mau kerja dulu berapa tahun, terus baru pengen mau kuliah, silakan ikut seleksi mandiri, itu masih diperbolehkan. Oke.
Kedua, seleksinya tes kayak SBM, UTBK, tapi juga ada PTN yang punya tesnya tersendiri. Ya. Ketiga, pendaftarannya mandiri dan berbayar. Keempat, pilihannya bebas dikondisikan dengan jadwal yang telah ditetapkan masing-masing PTN. Maksudnya bebas ini apa? Di seleksi mandiri ini kalian bebas pilih berapapun PTN yang kalian mau daftar. Berarti setiap satu PTN satu bayar. Berarti kalau pilih 2 PTN berarti kalian 2 kali bayar. Ya, disesuaikan dengan ekonomi kalian, dengan modal kalian atau dengan jadwal masing-masing PTN. Usahakan tidak bentrok, ya. Oke, baik. Itu sih perbedaan singkatnya, ya. Apakah sampai sini ada pertanyaan terkait jalur S6PTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri? Oh iya, satu lagi Bu Imi lupa. S6PTN, SBMPTN itu yang masuk ke S6PTN, SBMPTN adalah jenis perguruan tinggi universitas, seluruh universitas negeri itu masuk, ya, sama institut negeri masuk, dan beberapa politeknik juga ada di S6PTN sama SBMPTN. Kalian harus jeli dalam pilihan jenis perguruan tinggi tersebut. Ya, sekolah kedinasan tidak ada di SNMPTN, SBMPTN maupun mandiri. Paham sampai sini? Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak? Ada Bu, saya mau tanya. Oke, silakan. Mafi. Bu, saya mau tanya, kan kalau misalkan ada nih orang yang diterima di SNMPTN. Katanya kalau misalkan nolak SNMPTN itu bakal berpengaruh sama adik kelasnya nanti. Itu kan ya Bu ya? Nah, tapi kalau misalkan dia menolak atau enggak SNMPTN gitu, atau yang enggak jadi masalah gitu. Kasih. Oke, baik Mafi, terima kasih pertanyaan. Tapi tadi agak terputus di pertanyaan terakhir. Ya, suara Mafi boleh diulang lagi. Ya Bu, jadi kan kalau misalkan intinya kalau misalkan kita nolak SNMPTN itu bakal berpengaruh sama adik kelasnya. Kedengeran nggak suara Mafi semua? Apa Bu Yumi doang nih? Di chatroom coba diketik. Agak putus-putus. Oke Bu. Oke, baik, sambil nunggu Mafi, ada mungkin Dwi Adi, silahkan Adi. Ibu, saya ingin bertanya, jika kita di jalur rapot itu mendaftar selain seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, itu boleh nggak Bu? Sekian, terima kasih. Maksudnya gimana Di? Posisinya seperti apa? Kita kan seleksi awal kan SNMPTN Bu, jadi itu kita boleh mendaftar selain SNMPTN gitu nggak Bu? Oke, untuk SNMPTN boleh nggak Bu kalau yang misalkan kita masuk nih seleksi rapotnya kuota dari 40%, tapi kita mau daftar ke yang lain seperti gitu, Di? Iya. Oke, itu diperbolehkan ya. Jadi kalian masih diberikan kesempatan untuk mencoba mendaftar kepada jalur yang lain. Jadi kalau misalkan kalian nanti masuk ke kuota 40% ini SNMPTN, nah kalian boleh nggak Bu ke yang lain Bu jalurnya? Boleh. Tapi ya tadi Mafi sampaikan adalah ketika kalian lolos SNMPTN, yang diutamakan adalah SNMPTN-nya. Seperti itu Adi. Karena SNMPTN ini adalah krusial ya, jalur yang krusial yang sangat berpengaruh kepada sekolah maupun adik kelas kalian nanti. Seperti itu Adi. Jadi diperbolehkan tetap, bebas Di. Tapi tetap prioritasnya SNMPTN ya. Oke, baik. Pertanyaannya Mafi baru masuk nih. Bukan kalau kita menolak SNMPTN akan berpengaruh terhadap adik kelasnya. Nah, kalau kita menolak SBMPTN, apakah berpengaruh juga terhadap adik kelasnya? Oke, baik, Mafi. Untuk SBMPTN itu tidak ya. Kalau SBMPTN itu lebih kepada tidak sepengaruh atau sefatal SNMPTN. Jadi kalau SBMPTN itu lebih kepada bebas. Maksudnya kalau kalian mau ngambil atau enggak, ya itu urusan kalian. Ibaratnya kan kalian berbayar nih, ya. Bayar ya itu kan pilihan kalian mau diterima. Silakan, mau tidak diterima ya tidak apa-apa. Seperti itu Mafi logikanya. Oke? Oke Pak Bu, makasih Bu. Sama. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya Bu. Kan Putri. Jadi kalau misalnya seleksi SNMPTN itu bukan hanya sekedar faktor rapot doang ya Bu yang biar bisa keterimanya gitu ya Bu? Ada faktor-faktor lain? Oke, baik. Ini untuk lolos ke universitasnya ya, untuk jurusannya ya Putri ya? Iya Bu. Oke,
Jadi untuk SNMPTN ini bukan berarti ketika kalian masuk kuota 40% ini bukan berarti kalian pasti masuk di jurusan atau universitas yang kalian inginkan. Tapi melainkan seleksi lagi secara nasional. Ya, 40% ini adalah seleksi secara sekolah dulu. Ya, wilayahnya. Tapi nanti kalau kalian masuk 40%, baru nanti kalian masuk kepada seleksi nasional. Yaitu lebih banyak lagi. Ya, jadi rapot menentukan nggak Bu? Nggak semuanya rapot menentukan. Sebenarnya rapot ini adalah syarat awal. Siapa yang berhak masuk SNMPTN seperti itu. Nanti ketika kalian pilih jurusan itu adalah ada syarat lagi di jurusan kalian masing-masing atau universitas kalian masing-masing. Bisa saja nilai rapotnya tinggi tapi kok nggak lolos sih Bu, itu bisa saja, mungkin saja jurusan atau universitas yang kalian tuju itu pesaingnya ketat dan banyak, jadi itu bisa juga berpengaruh. Jadi SNMPTN ini kalian mainnya peluang sama rapot seperti itu Putri. Jadi banyak faktor. Kalau kemungkinan kalau nilai rapot aja, tapi kamu punya prestasi di luar rapot itu lebih bagus, ya mendukung seperti itu Put. Oke? Ya Bu, kasih Bu. Ya, makanya jangan aneh ya kalau ketika SNMPTN itu memang ketika memang dia ranking 1 di sekolahnya atau sama yang ranking tengah-tengah di sekolahnya, ya kan, terus tiba-tiba yang keterima yang tengah-tengah, lihat jurusannya, lihat universitasnya, ya. Itu mempengaruhi seperti itu. Jadi kita main peluang sama main raport di SNMPTN ini ya. Oke, sampai sini paham? Oke, baik Putri. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. SNMPTN. Oke, silakan Astrid. Ini saya ingin tanya Bu, kan SNMPTN itu kan nilainya sebenarnya ranking 1 sama 2 ini kan nilai sama Bu, hampir sama. Nah, tapi itu kenapa yang ranking 2 ini nggak lolos gitu, Bu? Sedangkan itu yang dilihat itu nilai seimbang atau nilai gimana, Bu? Itu. Yang nggak lolos apa nih? Yang nggak lolos kuota 40% atau nggak lolos di jurusan atau universitasnya? Universitasnya. Oke, bisa jadi kamu nilainya sama, tapi jurusan atau universitasnya pilihannya berbeda. Sama. Sama. Oke, berarti ada kalau di rapot itu, kalau di SNMPTN ada nilai yang terfokuskan. Misalkan nilai matematikanya berbeda, tinggian mana, bahasa Indonesianya tinggian yang mana, bahasa Inggrisnya tinggian yang mana. Kalau memang sama semua, kayaknya nggak mungkin ya. Dua orang sama nilainya ya. Oke, pasti ada perbedaannya minimal 0,1 ya, atau di nilai produktifnya itu berbeda. Jadi ada nilai yang difokuskan, walaupun rata-ratanya sama, tapi nilainya ada yang dicari yang perbedaannya di mana yang paling tinggi. Seperti itu, Strit. Pasti, Bu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Seleksi mandiri paham nggak? Kalau seleksi mandiri. Jadi mama kalian, om kalian itu masih bisa ikut seleksi mandiri ya. Kalau memang berminat untuk kuliah lagi. Tapi untuk SNMPTN, SBMPTN itu ada batas usia atau batas waktunya. Kalau mandiri itu dibebaskan. Ya, jadi bagi kalian yang mau udah lulus nih, mau kuliah lagi nih di jurusan berbeda, ikut mandiri. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Apa cukup jelas SBMPTN mandiri? Bagaimana teman-teman, jelas? Oke, Nurul mau bertanya. Nurul baru melihat. Bu, saya mau nanya, kalau kita udah ketolak SBMPTN tahun ini, kita bisa ikut kesempatannya berapa tahun, Bu? Tadi kalau memang tahun ini belum rezeki lah masuk SBMPTN atau les SBMPTN, kamu masih punya kesempatan 2 tahun. Ya, tahun besok sama tahun berikutnya. Oke, Nurul ya. Jadi masih ada kesempatan untuk 2 tahun yang akan datang. Gunakan kesempatan itu. Tapi Nurul mau nunggu aja, apa mau tetap mau ada pilihan yang lain, ke swasta mungkin, atau ya udah kerja dulu deh Bu? Pengennya sih sambil coba-coba mandiri Bu. Oh iya, jadi coba-coba mandiri juga ya. Oke, baik, pinnya sudah ada 600 0509. Silahkan yang bisa join. Sudah Bu. Oke, Afi, Astrid, Adi, Putri. Yang nggak bisa tadi Nurul, Sogit, Anggi udah bisa Anggi? Anggi bisa nggak? Bisa Anggi Bu, bentar ikut? pakai HP.
Oke, Bu Yumi tungguin. Oke, berlima ya. Sogit sama Nurul bisa lihat di itu ya, jadi hore ya. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Oke. Mafi, Aret, Adi, Putri. Oke, Anggi sudah join. Kita mulai ya. Siap semua? Silahkan. Pertanyaan pertama. SNMPTN, singkatan dari... Ayo. Silahkan. Seleksi Nasional Masuk Kuliah Negeri A. Kedua, Seleksi Nasional Masuk Pendidikan Negeri. Ketiga, Seleksi Nasional untuk masuk perguruan tinggi negeri. Oke, baik. 1 salah, 4 benar. Oke, siapa itu yang terkecoh dengan SNMPTN atau SNMPN ya? Baik. Siapa yang posisi pertama untuk pertanyaan pertama? Oke, Putri memimpin untuk kuis yang pertama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. True or false? SNMPTN hanya untuk siswa yang terdaftar di kelas 2 lah. Betul apa salah? Silahkan. Oke, true. Betul. Semuanya betul ya. Siapakah yang paling cepat? Kita lihat. Adi memimpin. Oke, Putri disalip oleh Adi. Ketiga, Astrid. Kita lanjut. Pertanyaan ketiga, jalur masuk PTN melalui tes tertulis UTBK itu apa? SNMPTN, SNMPN, SBMPTN, atau prestasi? Akan SBMPTN. Oke, semuanya benar ya. Berarti semuanya menyimak nih tadi. Siapakah yang paling cepat? Oke, masih Adi memimpin. Putri yang selanjutnya adalah Astrid. Lanjut, kita pertanyaan keempat. True or false lagi, double point ya. Ingat double point ini. Seleksi mandiri ditentukan masing-masing PTN. Betul atau salah? Seleksi mandiri ditentukan masing-masing PTN. Satu lagi belum jawab nih. Satu lagi belum. Oke, baik. Semuanya benar. Siapakah yang paling pertama? Adi memimpin masih dengan Putri dan Astrid. Oke, Anggi memimpin. Silakan langsung pertanyaan terakhir. Kuis double point lagi. Jalur masuk yang dibahas dalam pembahasan hari ini kecuali. Jalur masuk yang dibahas pada hari ini kecuali apa? SNMPTN, SBM, SNMPTN, seleksi mandiri. Oke, baik. SNMPTN ya, yang belum kita bahas. Oke, siapakah yang pemenangnya pada 3 besar hari ini? Posisi ketiga, Astrid. Selamat. Yang kedua adalah Putri. Yang pertama adalah... Baik, selamat Adi. Kamu mendapatkan OVO 5 juta rupiah. Dibagikan oleh OVO-nya masing-masing ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti games kita hari ini. Hampir semuanya betul ya. Bisa mengikuti karena kuis ini kita berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ya. Oke. Untuk selanjutnya silakan buka Padletnya, itu ada lagi LKPD yang harus kalian isi, silakan diisi sebagai refleksi diri. Bu Yumi kasih waktu 2-3 menit. Jika sudah silakan hands raise-nya. Sama Mafi. Silakan diisi LKPD-nya, refleksi diri kita untuk pembahasan hari ini. Baik, karena sudah semua isi, untuk hari ini Bu Yumi minta kesimpulannya untuk kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan atau materi yang Bu Yumi berikan pada hari ini?
Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Silahkan. Kesimpulan? Ya. Kesimpulannya, jadi kalau misalkan SNMPTN itu diseleksi melalui rapot, SBMPTN diseleksi melalui ujian tertulis, dan seleksi mandiri sama seperti SBMPTN itu lewat UTBK atau ujian mandiri. Ya, Oke, baik. Terima kasih Adit. Oke, boleh ditambahkan Putri, silahkan. Jadi jalur masuk perguruan tinggi itu untuk universitas dan institut negeri ada 3 jenis, yaitu SNMPTN menggunakan jalur raport yang didaftarkan oleh sekolah. Terus ada SBMPTN, yaitu kita daftar sendiri dan melalui ujian UTBK. Yang terakhir ada seleksi mandiri. Ya, itu kita juga daftar sendiri dan untuk tesnya menurut ketentuan dari PTN-nya sendiri bagaimana? Oke, bagus Putri. Terima kasih atas kesimpulannya ya. Untuk kesimpulan hari ini sudah sampaikan sama teman kita Astrid dan Putri. Untuk kali ini kita bahas terkait khusus untuk SNMPTN, SBM, dan seleksi mandiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut bahas terkait dengan jalur masuk perguruan tinggi jenis politeknik dan sekolah kedinasan ya. Untuk hari ini cukup dari SNMPTN, SBM, dan seleksi mandiri. Oke, kalau tidak ada lagi, Bu Yumi cukupkan karena waktunya juga sudah mau habis waktu kita hari ini. Untuk penutup, silakan Adi dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, telah selesai kegiatan belajar mengajar kita kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dan diajarkan oleh Bu Yumi bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Sebelum menutup KBM hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adi, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, semoga kita diberikan kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yumi. Sama Sogit. Baik, demikian kegiatan uji kinerja yang telah saya lakukan untuk memenuhi syarat dalam penilaian UKM PPG. Terima kasih.